Darling, you send me. Darling, you send me. Para mahasiswa, perkenalkan, nama saya Toto Hargianto. Saya salah satu dosen kelompok kalian konversi energi. Mungkin angkatan 2018 ketemu. Saya ngajar termodinamika teknik dasar. Saya lulus sarjana itu tahun 84, melanjutkan master dan doktor langsung di Perancis. Master lulus tahun 1988 dan doktor lulus 1992. Di kelompok kalian konversi energi, saya dari tahun 1996 itu seneng ngutak-atik bahan bakar padat. Jadi spesialisasi saya bahan bakar padat. Yang awal-awal dulu adalah batu bara, tetapi karena batu bara itu lama-lama menjadi bahan bakar padat yang tak terbarukan, maka saya tetap bahan bakar padat, tetapi menuju ke energi baru dan terbarukan, khususnya biomasa termasuk sampah kota. 2 paten ada dari saya, yaitu konversi gambut menjadi batu bara dan konversi sampah kota menjadi batu bara. 1996 saya menekuni riset tentang pengembangan bahan bakar padat. Jadi kayaknya kalau di tingkat perumahan itu nggak kelihatan, ya. Tapi bahan bakar padat itu untuk pembangkit besar amat sangat dibutuhkan dan dalam jumlah besar sekali. Saya mulai dengan batu bara, mengembangkan berdasarkan paten coal upgrading, batu bara muda yang harganya murah bisa kami konversi menjadi batu bara yang harganya mahal dalam waktu cuman setengah jam. Jadi penuaan batu bara yang dipercepat. Kemudian berjalan dengan waktu, batu bara menjadi bahan bakar yang tidak ramah lingkungan karena batu bara merupakan bahan bakar fosil tidak terbarukan, penyumbang gas rumah kaca. Maka saya lanjutkan riset saya ke tetap bahan bakar padat, yaitu pertama gambut dulu, kemudian biomasa dan sampah kota. Sampai sekarang saya tetap konsisten di bidang itu. Terakhir tahun lalu ada paten tentang konversi sampah kota menjadi batu bara. Dan sekarang ini ada 3 orang kandidat S3 yang sedang saya bimbing, yang semuanya di bidang bahan bakar padat. Begini, tugas akhir mahasiswa itu bisa dipandang dari berbagai sisi, ya. Dari sisi mahasiswa itu syarat untuk lulus. Dari sisi dosen itu adalah topik-topiknya adalah topik-topik pendukung dari kepakaran. Nah, bagi saya tugas akhir mahasiswa itu dua-duanya harus jalan. Bahwa Anda harus mendapatkan suatu pengalaman bekerja mandiri dalam mendukung kepakaran. Jangan khawatir bahwa Anda itu nanti bisa sampai pada bagian dari paten. Ini adalah sertifikat paten. Inventornya itu ada saya, ada tim, ada juga mahasiswa. Tapi dalam hal ini karena paten ini hampir 6 tahun, 7 tahun ya. Jadi semua udah lulus semua jadinya. Jadi Anda juga bisa bagian dari paten. Anda juga bisa menjadi bagian dari penulis paper dalam jurnal, karena ini harus up to date dalam jurnal. Juga kalau lebih langsung lagi yaitu seminar. Tiap tahun itu perkumpulan teknik mesin itu mengadakan seminar namanya SNTTM ya, Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin. Maka Anda akan berkesempatan membawakan makalah dari tugas akhir Anda. Jangan khawatir. Dulu SNTTM di ITB saya menulis paper, bukan saya ya, jadi saya cuma jadi penulis kedua. Itu 7 paper, semua itu saya encourage mahasiswa untuk menulis paper dan presentasi. Ya, jadi jangan khawatir. Saya bermimpi hasil riset ini tidak hanya di hulu, tetapi ada aplikasinya sampai ke realisasi suatu industri konversi biomasa menjadi bahan bakar padat. Sebagai gambaran, batu bara itu yang paling murah itu $24.
per ton. Waktu itu batu bara yang harganya lumayan itu $80 per ton. Bisa dibayangkan ya gainnya berapa. Maka kalau sebagai inventor melalui paten, itu kalau saya minta royalti $1 per ton saja, maka bisa dibayangkan pabriknya itu adalah targetnya 150 ton per jam. Ini cerita masa lalu batu bara. Ini untuk ke depan ya, ke depan juga biomasa saya bayangkan begitu ya. Kenapa sebesar 150 ton per jam? Karena itu adalah sebuah pabrik konversi ke bahan bakar padat yang layak pakai untuk pembangkit yang kapasitasnya 100 MW. Jadi waktu baru bara dulu saya bermimpi ya, kalau $1 per ton, maka sehari itu dapat royalti $150 sehari. Sebulan ya kali 30. Lah kemudian ke depan kalau ada nanti paten itu bisa teraplikasi juga begitu ya. Oke lah, sampah kota menjadi bahan bakar padat secara batu bara. Nggak usah $1 per ton ya. Misalkan $1/4 per ton. Maka bisa dibayangkan itu bangun pagi sudah berapa ratus $. Itu yang membuat semangat, dan kalau itu berhasil saya akan pensiun jadi dosen tetapi tetap ngajar sebagai hobi. Ya, dalam melaksanakan riset itu pengalaman saya dan tim ya, kami ya, itu kerjasamanya dengan beberapa instansi ya. Sudah 4 tahun sampai awal pandemi itu kami kerjasama dengan IHI ya, Ishikawa-jima Harima Heavy Industry. Itu adalah perusahaan besar Jepang yang menggandeng kami ya, untuk riset tentang coal upgrading. Kemudian yang sekarang sedang berjalan itu kerjasama dengan CPI. CPI itu Charoen Pokpan Indonesia ya. Anda mungkin pernah dengar. Itu adalah perusahaan pakan ternak yang utamanya dari Thailand, tetapi di Indonesia itu sejak tahun 60-an sekian. Itu kami mengadakan riset bareng tentang bahan bakar, kemudian tentang pengeringan, terus kemudian tentang pelatihan. Dalam hal kerjasama itu kami juga butuh dukungan dari mahasiswa di satu sisi, di lain sisi Anda juga berkesempatan nanti ke lapangan dalam riset Anda ini di Semarang, kemudian di Cirebon, kemudian ya yang saya belum, tapi saya pengen itu di Gorontalo. Saya juga ada kegiatan lain yang dikejar-kejar, yaitu membantu Indonesia untuk penanganan korupsi di KPK. Itu sejak tahun 2007 sampai sekarang. Jadi ada beberapa kasus besar. Yang pertama adalah Damkar Nasional. Damkar Nasional itu pengadaan tahun 2003-2004 yang ditangani KPK tahun 2008-2009. Kemudian simulator SIM itu pengadaan tahun 2011-2012 yang ditangani KPK tahun 2013-2014. Kemudian ada pengering gabah. Yang terakhir ini ya ini masih off the record karena masih sedang jalan. Para mahasiswa, Anda adalah generasi penerus pengganti kami ya. 15 tahun sampai 20 tahun mendatang Anda itu pengganti kami. Karena itu persiapkanlah diri Anda ya. Jangan hanya mencari nilai cum laude saja, tetapi carilah ilmu. Maka Anda akan mendapatkan cum laude, terutama di bidang energi terbarukan karena itu adalah energi masa depan. Selamat belajar.